Halo, assalamualaikum. Pagi ini kita bakalan ngobrol sama salah satu senior Grants. Senior Grants. Ada yang lebih senior. Dan doi juga yang racunin gue nih di musik Grants lokal, khususnya Cupu Manik. Enggak. Kapan gue ngeracunin ya? Tanpa disadari. Perkenalan diri om. Halo, nama gue Denny. Yang sebelah kiri Temon. Abdel, bukan? Emon Grants marganya. Emones. Om, itu nama lu kan Denny Lapa Musuh. Iya. Itu Lapa Musuh nama marga apa gimana tuh om? Marga. Oh, Gorontalo juga ada marga juga om? Sebenarnya sih marga Lapa Musuh itu yang gue tahu dari cerita si Pupu ya. Bukan asli Gorontalo. Kan Lapa Musuh. Aslinya tuh Dari kampung Bugis, Makassar. Kalau nggak salah dong. Nah, kita terakhir ketemu tahun berapa tuh? Berapa tahun yang lalu tuh? Terakhir ketemu kalau nggak salah yang 3-4 tahunan ada? Iya. Berapa sih? Tahun berapa sih? 3 tahun yang lalu, yang waktu Cupu Manik nggak jadi, Cupu Manik main di apa namanya? Bekasi? Bukan, di Cepaka. Lu kan ada acara kan? Oh iya, gua ke Purwokerto. Ada acara, terus Kawan Merit itu. balik dari acara, kesel gua om, lu gua nggak nonton. Tapi gua nonton live streamingnya sih, yang lu cerita Iya. itu waktu itu. Di jalan tuh ya? Iya, di tongkrongan biasa lah. Tahun berapa sih tuh? Cuma main di 2000 TV One ya? Iya, TV One itu, TV One ya? lapangan bola apa ya? RCC ya? RCC ya? Tahun berapa itu? Cukup Maniak Bandung juga kan sempat ke rumah juga kan waktu kemarin itu. Siapa aja tuh? Si Rijal Pemaniak Bandung. Cucu Maniak Bandung ya? Pokoknya Yuda, siapa lagi ya? Gue lupa. Om Jo cuma nganterin ke rumah. Gue bilang, Om, bawa aja anak-anak ke Priuk, tempat gue gitu. Kebetulan mereka lagi nongkrong di apa namanya? Ketan apa namanya? Kan susu. Tansu. Ketan di- susu. yang di Gua bilang, Kemayoran? iya, gue bilang, Om, mampir aja ke Priuk anak-anak. Oh, kira digiring ke Akhirnya Priok. pada tidur di Priuk tuh sebelum konser Cupu Manik anak-anak. Oh, itu Hamin satunya gitu Iya, sebelum acara. Kalau nggak salah malam minggunya ini ya, Navikula main di Priuk Itu ya? bentrok. Sebenarnya Itu sih ada- gua ada pengen datang ke sana, sini juga. Oh, tapi ada tamu. Ada tamu itu kan. Itu kita udah mesen Dua-duanya- tiket ya? Dua-duanya udah mesen tiket buat nonton Navikula ya kan, pas di Priuk lagi. 4 itu kita dapat kebagian 4 slot kita kebagian. Iya, sayangnya nggak datang ya kan. Oh, Cuma nonton di YouTube doang. 3 tahun berarti om ya, nggak muncul Iya, ke permukaan ya. Tiga tahun menghilang dari Priuk gua. 3 tahun ya. 3 tahun Kampung tuh. dari kampung. Ini dari Priuk ke Gorontalo itu selama 3 tahun dalam rangka apa tuh? Hijrah, hidup dari Priuk ke Gorontalo. Tujuannya satu, karena Bokin sih. Karena Bokin yang minta apa gimana tuh? Iya, Bokin yang minta. Bokin apa bini nih? Sekarang bini. Sekarang bini. Sekarang bini. Bokin Ya, minta. udah punya anak Minta. juga ya, Om ya? Hah? Udah punya anak juga ya sekarang ya? Alhamdulillah dikasih titipan. Di Gorontalo dalam rangka apa? Oh, dalam rangka ya itu tadi gua nemuin disuruh ke sana kan Bokin kan, gawe di sini aja. Ya udah, pas ke sana gua gawe. Itu masih Bokinan berarti belum Masih married? Bokinan. Masih Bokinan. Nah, gua gawe di Depok air isi mineral, ngumpulin duit, merit. Oh, berarti emang udah ada rencana buat married di sana? Iya. Apa? Kalau gua nggak ada rencana merit, gua ngapain gua kesana ya Oh, kan? gitu juga. Iya. Kali kesana cuma main aja. Berarti emang udah ada rencana buat married? Merit. Makanya ke
Gorontalo. Hmm. Ya kan terakhir ketemu kan masih single ya kan. Iya. Datang ke sini udah bawa buntut. Tuh 3 tahun di Gorontalo aktivitasnya apa aja? Selama di Guntur ya itu tadi gue sebelum married gue gawe ya luangin waktu. Selama gawe itu gue luangin waktu sedikit bikin konten sih. Bikin konten apa? YouTube. YouTube. Oh punya YouTube juga nih. Yoi. Apa nama ininya? Apa nama channelnya apa? Lapa Musuh 1303. Lapa Musuh Apa musuh 1303. 1303. Itu channel sebenarnya sih channel lama, cuma gue baru aktif lagi 2019 ketika gue ada di sana. Oh ketika ada di Gorontalo baru mulai aktif tuh. Aktif lagi gue bikin konten vlog seputaran Gorontalo. Suatu saat itu gue konsepin itu biar suatu saat gue di Jakarta nonton konten Oh, gue iya. itu biar gue pernah kesini loh gitu. Tujuan gue begitu. Buat bukti nih ya kan. Iya, gue pernah kesini mengenang masa itu kan. Kalau rindu juga tinggal Ngeliat buka YouTube gue sendiri, YouTube sendiri. Gawe apa di sana? Air isi menara. Oh, refill galon gitu. Isi menara. ulang. Tapi kesibukannya selain itu bikin konten juga di YouTube. Itu Iya. ininya apa? Konsepnya apa itu? YouTube-nya tuh? Sebenarnya sih konsep YouTube gue masih belum jelas, tapi gue dari awal niatnya pengen ngeliput tentang Gorontalo gitu. Waktu di sana, Iya. di sana. Ngeliput tentang jalan-jalan ini. Jadi ketika gue di Jakarta, gue emang ada niatan kembali lagi ke Jakarta kan. Ketika gue di Jakarta nonton konten gue sendiri, rasa rindu gue terpuaskan dan Gorontalo. Nah, alasan balik ke Priok dalam rangka apa tuh? Dalam rangka nyenengin orang tua sih, nyokap. Karena nyokap udah lama sih lagi gue masih di sana, kangen pengen pulang. Oh, pengen ke Pengen Priok. ke Priok, kangen kakak-kakaknya. Jadi gue ngomong sama Bokin, bini gue sekarang, yuk kita bagain nyokap yuk. Soalnya ini nyokap gue orang tua tinggal satu-satunya ya kan. Mungkin setuju untuk hijrah kemari ya, alhamdulillah ya, satu poin buat gue gitu. Mungkin biasanya kan yang jarang yang mau begitu ya kan. Jarang. Apalagi datang ke sini dari nol lagi gitu. Ini kalau Bokin emang keluarga di Gorontalo semua. Iya. Bokin. Ya maksudnya jarang sih maksudnya gitu ketika mau gitu kan ninggalin Iya. keluarga besarnya ya di Gorontalo ya. Makanya itu gue bilang, mungkin mau. Yaudah lah, gue tambah semangat kan. Usahain buat nyari tiket segala macam. Ya alhamdulillahnya bisa terwujud ya. kemari lagi. Sebenarnya sih udah lama sih niat itu gitu. Masalah administrasi berarti nih ya. Sampai ya kayak gitulah pandemi. Nah terus nih rencana nih kan Priok akhir besar di Priok 3 tahun kemarin selain merit di Gorontalo kan sampai akhirnya ini balik lagi kemarin nih. Ini ada rencana untuk emang bener menetap di Tanjung Priok apa emang ada rencana untuk balik lagi ke Gorontalo? Ya kalau gue sih insya Allah kalau ada pekerjaan lah, penghasilan lah ya, penghasilan kayaknya menetap. Soalnya kan dari awal gue bilang mungkin kalau saya gue ada pekerjaan di Jakarta mungkin ya setuju gitu, mau aja gitu. Oh berarti emang rencana nih kalau misalnya emang ada penghasilan di sini emang rencana mau menetap di Priok. Di Priok. Ya, mungkin Kota balik kelahiran. balik ke Gorontalo mungkin kalau pas Kota ada kelahiran. ini ya mau lebaran atau ada acara apa kali keluarga Bokin kali ya mungkin ya. Mungkin kalau ada acara-acara memang harus hadir ya kan. Nah, berarti emang rencana mau menetap di Menetap insya Allah sih. Tanjung Priok. Insya Allah. Pokoknya Priok harga mati lah. Priok harga mati kayak lagunya Cukup Manik. Grand harga mati. Ini jarang yang tahu nih. Bisa dikasih sedikit Apa tuh? kisi-kisi om ya kan. Ya maksudnya kan nih baju Grans harga mati. Ini judul lagu
atau hanya sekedar jargon cuma nih Kom? Maksudnya biar teman-teman Kalau sedikit tahu lah gua isinya. nggak salah ya, ini emang udah jadi identitasnya Cukup Manik, Grand Harga Mati gitu. Jadi identitas ya. Nah, Selain judul lagu, selain judul lagu, Selain judul lagu. jadi jargon juga. lagu Lagu yang membakar tuh ya. yang membakar di akhir-akhir konser. Yang Gitu, sepatu ada di gitu. kepala. Ingat di Bekasi kan lu? Iya, yang sepatu ada di kepala lu. Tapi ya kerennya gitu. Ketika Grand Harga Mati main ya kan, dimainin, wih, pecah. Ya kerennya ya lu mau sing kayak gimana pun lagu udah selesai ya udah gitu, nggak ada berkelanjutan. Yang jeleknya kan gitu kan, lu nonton konser lagi mau sing kena sedikit ribut, Iya. katro ya. Itu mah nggak inilah. Nah itu salah satunya, gue nonton ikut-ikut acara Grats, nggak ada yang kayak gitu ya. Walaupun Iya. kena sikut apa nggak ada kayak gitu. Copet pun nggak ada. Selama gue ngikutin Kalau komunitas copet ya. mah- kalau copet mah pasti ada dong. Kalau gue sih ngalamin nggak pernah. Om Jo, Oh iya, kalau Om Jo iya. Tapi kan itu bukan acara ini, maksudnya. oh iya, Ya, ngerti dah. bukan acara internal ya. Nah, Itu itu acara banyak masanya Ada dari Kaupang juga Ah. gitu kan. ya intinya kalau emang selagi kayak konser tunggalnya Ya itu Cukup Manik cabang. nggak ada juga, komunitas lah, nggak ini pokoknya ya. komunitas lah. Kayaknya nggak ada kalau Iya ya. kalau pengalaman gue pribadi, gue nggak pernah denger. Ya karena kenal semua Gitu. juga mikirnya Iya, kali ya. teman semua, Iya. teman semua. Mau ke sikut kayak mau ke tendang kayak Iya. temen, ya Itu kan? emang resikonya kita di bawah panggung ya. Apalagi Iya. Grans gitu kan. Apalagi lu udah berani ikut mosing gitu harus kena. Mau ke sikut kan ya udah selalu Harus aja. berani. Musik-musik kayak gitu lah ya. Musik kayak gitu. Nah lu kenal musik dance ini udah berapa lama tuh? Awal gue suka grunge. Iya. Maksudnya influence dari mana tuh? Awal gue suka grunge SMP sih. SMP sih udah SMP, udah udah. denger dance ya. Pertama kali abang gue nyetel Nirvana Live Tonic di SMP. Nirvana Live Tonic, gue udah suka. Sebenarnya sih denger Nirvana dari SD. Ome punya kaset, pernah denger di rumah Ome gitu. Apa sepupu gue? Pernah denger di sepupu gue. Album SD. Nevermind. Bukan, Amplak. Oh yang Unplugged ya? Amplak gue udah denger, cuma untuk suka grunge-nya Belum. belum. Pas SMP itu gue tergila-gila sama grunge Nirvana-nya SMP. Gila-gila Nirvana ya SMP. Tapi emang harus grunge juga. Musiknya musik-musik di tahun itu kayaknya Emang masih Keren nuansa juga ya. 90-an. Padahal udah di 2000 ya. Gue ya. SMP itu 2000 ya. ya aja mas 2000. 2000-an awal itu. Awal. Kita Cuman kalau- nuansa Nirvana masih ada lah. Penikmat Nirvana masih kental lah. Makanya Dan komunitas juga ah. kayaknya masih banyak tuh ya dance tuh ya. gue ketika gue masuk ikut-ikut nonton komunitas pas STM, ya itulah bareng salah satu teman gue, Ito ya namanya. Enggak sih, emang nanya grunge, lu nggak nanya gue juga, gue kan grunge juga mau lu. Gue juga dong ya. Wes konspirasi, ya kan? Konspirasi. Ini band legend nih. Legend, lah, respect. Respect. Berarti kan lebih kenal Nirvana dulu awalnya. Nah, Kalau kalau tergila ngomongin grunge. kalau ngomongin grunge, gue Nirvana sih. Lebih ke Nirvana. Awalnya tuh. Setelah awalnya, setelah kesini sininya, ternyata selain Nirvana banyak sih band-band grunge keren kayak Soundgarden, Alice Chains, sama Jam. Jam. Stone Temple Pilot ya Iya. lo. Band-band. Keren-keren Gila lah. itu tuh. Iya, keren-keren lah. Gelap. Itu yang bisa lu bikin tertarik nih om. Awalnya kan Nirvana deh. Nirvana gua awalnya. Awalnya Nirvana gitu kan. Nah lu yang bisa bikin lu tertarik nih dengan Nirvana, kan sebelum tahu grunge nih kan. Ya, nggak tahu Yang grunge bisa gua. bikin lu tertarik sama Nirvana dari sisi apanya? Kalau di Indonesia slengan
Maksudnya Oh, dari tampilan. Terus kalau soal musik distorsinya sih. Kalau soal musik, Distorsinya. Kalau slang kan rock and roll ya. Cuma kalau Slang untuk rock and roll. stylenya, kalau menurut gua ke arah 90s. grunge 90s lah ya kan. emang 90s di zaman itu arusnya gila banget ya grunge ya. Iya, grunge. Ya bener-bener kayak bikin Makanya gelombang besar gitu ya kalau sampai ke lokal sini ya kan, banyak band-band keren era itu. nah untuk di kalangan lokal sendiri oh, Apa idolanya? yang lu favoritin nih di band grunge-nya ini, wah pasti dong yang lu pakai nih. Nah, iya salah satunya ini. Salah satunya Manik ini. ya, Bang? Iya. Lu bisa kenal Manik dari mana tuh? Ya, itu tadi temen gue itu. Si Nah, awal kita ini. Kitoy ngenalin gua, maksudnya dia punya lagu lah di HP-nya dia. Dan dengerin ini, gua kan ngeband bareng sama dia kan, dengerin lagu yang grunge lokal. Oh berarti yang pertama kali kenalin lu sama grunge lokal Kitoy? Bang kita ya. Iya, karena kan gua kan ngeband sama dia, jadi dia ngasih Itu udah bikin referensi schedule lah. Kita udah bikin schedule sama dia tuh, lagi sibuk dia. Tadi gua Belum sama barusan gua jumpa sama dia kan udah lama kan, Heeh. bawa bocah, main bocah. Toy, GWTP lu belum ke situ? Gue udah jadwal sama dia masih Dia sibuk. bilang, gue masih susah waktunya. Gue bilang, gue sibuk, gue bilang. Iya masih sibuk dia. Nah, pokoknya dia emang Iya. salah Yang satu pertama yang kali ngenalin kenalin tuh ya? musik grunge lokal. Cuma Salah satunya Cukup Manik, Kumanik, Besok Bubar. Banyak sih band-band lokal yang Toilet lainnya. Sound gitu ya. Toilet Sound. Tapi Awal gua- pertama sih Toilet Sound, baru Cukup Manik gue denger. Yang pertama gue denger dari itu dari HP-nya dia, mereka yang terpilih. Tapi sebelum dia kenalin itu, gue pernah nonton di Global TV Maharencana video klipnya. Gue nggak tahu itu Cukup Manik apa bukan, tapi gue langsung ih anjing band keren nih. Tapi itu Belum tahu kenal. dia grunge apa Belum bukan kenal gitu. ya. Cuma gue nilainya grunge nih. Iya. Pas Maharencana diputar di Global TV kan, MTV ya waktu itu ya. MTV. Pindah-pindah di situ. Iya, itu bawa acara itu siapa? Vincent Desta ya? Iya, kalau nggak salah sih. Lupa gue. TV ya? Zaman gue. Yang di global kan? Vincent Desta itu kalau nggak salah itu masih di UNJ itu kayaknya. Iya. Nah, berarti lu lebih kenal grunge di luar dulu berarti nih, sama Nirvana dulu. Ya, Nirvana. Nah itu dari Nirvana itu nih, lu bisa tahu kalau dia punya scan grunge gitu. Lu pas kesini-sininya, gue jadi ngikutin band-band grunge. Ternyata banyak, selain Nirvana banyak yang keren lebih dari yang lebih keren-keren lagi gitu. Selain Nirvana ya, yang pertama gue suka gitu. Nah itu yang bisa mengenalin lu, apa emang lu riset gitu? Setelah gue tahu Nirvana, ya gue cari tahu lagi gitu band-band selain grunge. Gitu, Siapa aja yang menjadi circle-nya Nirvana gitu kan? Sampai idolanya Kurt Cobain aja gue tahu gitu sih, yang baju flavor gambar itu Iya. itu kan idolanya Cobain. Musiknya emang mirip-mirip Nirvana sih. David? Itu. Bukan, Bukan. Flipper ya. Flipper. Ada bandnya itu Oh di yang YouTube. gambarnya kayak ikan Hiu, gitu hiu, ya? hiu. Iya, Shark. kayak gitu ya. Hmm. Idolanya Cobain itu, band itu. Oh, berarti sampai ngulik gue tuh ya? sampai ke situ gitu, gue ngulik. Oh Nirvana kesini sih musiknya ya kan, sound-soundnya. Sekarang udah toko-toko, opa-opa lah kalau sekarang. Gue ngeliat di YouTube, anjir ini idolanya Cobain ya kan. Tapi masih ada gitu ya. Nggak tahu sekarang udah pada ini sih opo. Nggak tahu deh, masih aktif gak itu band itu? Jarang juga ya. Ya itu, mulai dari Nirvana, ya riset lah gue, cari tahu band-band lain, grunge selain Nirvana gitu. Grunge apa ternyata ada band-band grunge juga selain itu dia masuk Dia tuh masuk kita Seattle- juga tuh yang Seattle Sound tuh ya? yang nyekokin gue, karena dia kan ngeband bareng sama gue kan, warnanya ke situ, grunge. Salah satu yang nyekokin gue, tapi gue nggak nyekokin lu, Ing. Lu kan Enggak, slanker gua- berat lu. Iya kalau ngomongin slang jangan lah, ini kan bukan gue yang diwawancara ya kan, bukan gue yang diajak ngobrol, yang diajak ngobrol gitu kan. Nah, tapi lu awalnya kan bilang gue dicekokin dia nih. Ya kalau lu sih Bisa termasuk jadi- masuk salah satu orang yang racunin gue ya kalau untuk ngomongin Cukup Manik Iya, gitu. Iya, gitu.
Terus Cukup Maniknya itu. Cukup Manik ya salah satu lu yang kalau gue juga sama kalau ngomongin grunge gue juga kenal SMP. Kalau gue bisa seneng grunge ya awal juga Nirvana juga gitu. Juga sih. Bikin band smell ya. Akrobatnya dia kan Bikin iya. band smell. Iya udah nggak Ya pokoknya Nirvana ya. tuh, kan? Nirvana ya. Nggak rilis tuh band tuh. Iya tuh. Kalau slang ya Iya, kalau gue sih iya, lu pokoknya slanker banget lah. Nah, selepas SMP tuh, cuman SMP gua Nirvana sih lebih ini sih maksudnya lebih karena aksi panggungnya aja kan Ya itu. ngelihat dia Masih panggung, distorsinya, selengeannya. kalau kata Kang C dia menunjukkan kebrutalan yang anggun. Ah, Ya itu yang maksudnya kayak yang menjadi daya pikat itu daya tarik dengan ya. musik yang gue juga seneng gitu kan, musik yang Pokoknya kenal lah, ya. keras gitu. Pokoknya kenal ya. Begitu dia menyajikan pertunjukan yang luar biasa gitu. Kalau pada waktu itu gue melihatnya kan, ya kalau selang ya udah aktifnya pas setelah STM maksudnya mulai aktif, meskipun udah di Gangan sini kan juga udah banyak kan termasuk Iya, gue tau lah. Om Ian juga kan, Slanker dia. abang lu kan. Sebenarnya gue juga slanker, cuma nggak ada catatan nama gue di situ. Ya gara-gara abang gue juga lengkap dulu album slang. Ya kalau Tapi kita album slang yang paling gue suka lagu sedih. ya, kalau kita mah keracunan itu ya, keracunan slang emang gara-gara Gara-gara abang-abangan lah ya. abang gue juga iya. Abang-abangan istilahnya, keracunan slang emang gara-gara tiap pagi abang-abangan lah kalau Lu? di sini mah. Nah, lu bisa kenal Cukup Manik nih atau band-band grunge lokal lainnya kayak misalnya Navikula gitu kan, Toilet Sound, terus Besok Bubar gitu. Nah, itu pertama kali kenal tahun berapa tuh? Kalau pertama kali sih bukan Cukup Manik ya, Toiletson malahan. Awalnya Toilet Sound Nah, karena dibawain Nah, jamming apa gimana? karena lagi waktu ngeband sama Gitoy, acara-acara lagi waktu itu di Cafe Nirvana di Mampang. Bintang tamunya itu band-band itu, Daily Feedback, Oh, dari feedback ya. band-band legend lah, band legendnya Grenge. Iya. Ada dia tuh bintang tamunya tuh. Ada ya Daily Feedback, Toilet Sound, senior lah. punya nama lah ya. Dongkotnya Grand Sloka sama kalau di Bandung Slum ya. Sebelum dulu. Nah, Lumayan lama. di Bandung Slum. Ya pokoknya itu. Yang bisa bikin lu tertarik apa tuh Apa itu? sama Grand Lokal. dance lokal? Apa karena secara lirik nih menyajikan lirik-lirik bahasa Indonesia kah? Ya, Atau emang salah satunya lirik Indonesia, terus ya musiknya masih tetap Iya. musiknya pastinya ya musiknya. Iya, secara beatnya ya. Iya, musiknya, soundnya. Lu yang bisa, kalau lu kan, kita ngomongin grunge nih. Scan grunge ya. Iya, kalau kita ngomongin scan grunge, lu kayaknya cinta banget nih sama, lu mau termasuk cukup maniak garis keras juga lah, selain Oki, Iya. Adisinyo Sama gitu teman-teman kan. kita yang satu itu, Oh. mereka. Halo Oki, Adisinyo. Lalu bisa gila banget nih sama cukup manik. Oh bisa tergila-gilanya. Iya, itu dari kita ya awalnya kan kenalnya kan, maksudnya bisa yang Awalnya sih kita sih yang racunin ya. pertama gue denger musik Cukup Manik dari kita ya. Awalnya kita ya. Iya. Nah itu lu yang bisa bikin lu tertarik nih sama Cukup Manik. Itu dari lagu atau ketika pas tadi lu bilang ngeliat video klipnya itu kan, meskipun lu nggak tahu nih yang menurut lu musiknya gua banget gitu. Grunge lah. Heeh. Grunge. Itu yang bisa bikin lu demen-demen banget Sama sama Cukup Manik. Iya. Terus setelah gue tahu ada band Cukup Manik, terus gue ngikutin perkembangannya ya kan. Salam dulu dong personilnya dong. Oh iya, halo Kang C, Kang C. Eski, Kang Eski. Kang Iyak, sama Mas Doni. iya Mas Doni ganteng. Doni ganteng. Ya setelah gue ngikutin perkembangannya Cukup Manik gitu, lama-lama gue tertariknya soal lirik sih. Secara lirik. Emang
sulit kita mesti dengerin berapa kali, benar kata personilnya kan sering bilang gitu kan. Cupu Manik mah mesti nggak bisa dengerin sekali, berapa kali, oh maksudnya begini. Selain musiknya grunge ya, padahal di album pertama sebenarnya sih nggak terlalu grunge Cupu Manik ya kayak gitu. Ya maksudnya dengan versinya Cupu Manik. tapi karena apa, karena ini juga kali Om, kalau tau gue mah karena Ada lagu galau-galaunya. bukan maksudnya bukan karena bukan lagu galau, maksudnya Bukan ya? kenapa Cupu Manik di album pertama dibandingin album Kedua menggugat itu ya mungkin karena label, mungkin nggak sih? Gue sih kayak gitu sih nilainya. Kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Maaf kalau salah denda man, kalau salah denda man. Ya gue sih ya mungkin ya waktu pertama ya di label ya. Ya mungkin ya Labelnya masih arah-arahnya nggak terlalu soundnya, nggak terlalu ini ya. Sound ada beberapa lagu sound yang memang keras. Ada juga yang buat jualan. Tapi mesti denger berapa kali lagunya mereka, nggak harus satu kali. Nah tapi yang tadi lu bilang secara sound gitu, maksudnya secara musik nih antara album pertama sama album kedua, yang menurut lu ada perbedaan nih, dan lu tertarik di album kedua. Iya, makin kesini kan gue pas baru-baru ininya seneng-senengnya Cupu Manik pas dia ngeluarin single pertama. Dia kan nggak langsung album kan, Grunge Harga Mati, Luka Negara ya kan. Itu mulai membara, gue suka sama Cupu Manik. Ya, pertama kali nonton Cupu Manik ya ini nih Awal pertama sejarahnya sama dia di Urban Fest ya Mon ya? Iya. Sama salah satu kameraman kita. Iya. Kameramen anak grunge juga Iya, ternyata. anak grunge. Basis ceret. Basis ceret. Basis ceret dia nih ternyata ya. Anak grunge sih. Berarti lu mulai menggilai ketika di album kedua. Iya. Meskipun di album pertama suka. Nggak denger lah. Heeh. Yang contohnya yang kerasnya, Oh. mereka yang terpilih kan lumayan keras lah. Lebih Keras ya. lebih apa ya? Yang lebih album galau kedua, aja gitu. album kedua lebih ugal-ugalan lah. Oh berarti yang benar-benar lu tergila sama Cupu Manik itu, tergila-gila sama Cupu Manik berarti emang di album kedua nih yang Iya, menggugat itu. gue cukup maniak nih gitu ya, ketika album menggugat tuh ya. Iya. Nah tadi ya lu bilang secara lirik, kata lu Cupu Manik itu nggak bisa didengerin sama sekali. Iya, gitu. nggak bisa. Maksudnya bisa, cuma lu kalau untuk mengerti arti liriknya mesti berapa kali. Ngerti kan? Bisa terjemahin liriknya. Iya, ngerti. Itu lagu apa yang lu masih inget? Apa itu yang pertama? Iya maksudnya Yang bisa ngambat. iya gitu, yang menurut lu, kata lu secara lirik apa itu semuanya dibungkus. Kayaknya sih. Maksudnya secara keseluruhan nih lagu-lagu Cupu Manik emang lu nggak bisa kalau cuma ngedengerin sekali gitu, harus Kayaknya sih. beberapa kali. Lagu apa itu? Yang pertama kali yang gue nilai kayak gitu, malah Iya. rencana gue bingung artinya apa ya. Setelah gue tahu, Setelah beberapa kali, setelah beberapa tahu, ya coba ngebaca semua di ini kan, situ. gue ada di sini juga kan rencananya. Yang Maha. Nah, gitu. Tapi tau nggak di balik lagu itu ceritanya tentang apa? Lupa gue, banyak skipnya gue lupa. Gara-gara udah selama di Gorontalo nggak ke musik gue, tapi masih ngikutin lah. Itu kalau nggak salah Kang C pernah ngobrol sama teman-teman juga kan. Cuman gara-gara ngelihat lagi di mobil ngeliat ayam makan roti kalau nggak salah gitu. Iya, kalau nggak salah itu sih. Maksudnya gue Pernah ngobrolin di. iya ya kalau nggak salah kan sama lu juga kan. Iya. Maksudnya gue terlalu gila gitu. Cuma begitu ya. Pikirnya liar banget kan, gila ya. Maksudnya cuman ngelihat ayam makan di Inspirasinya pinggir dari jalan, situ. bisa dibungkus sama lirik yang parah gitu. yang iya. Akhirnya lu jatuh cinta juga ya. Gue gini kalau gue ngomongin Cupu Manik, gue keracunan itu
awalnya adik gua si Dede. Si Dede itu awalnya Iya, Dede pernah gua ajak-ajak juga sih. iya, karena yang lebih kenal duluan kayak Konspirasi. Navikula dan konspirasi emang awalnya Dede dulu kan, Dede, iya. karena kan kalau lu masih sibuk kalian kan circle masih di Gras nih. Iya. Meskipun kita satu tongkrongan, cuman circle-nya kita antara lu dan gue ini kan, kalau kalian kan maksudnya masih circle-nya ke Gras nih kan, Gras. aktifnya di Gras. Sedangkan gue lagi sibuk di nongkrongnya di Potlot gitu. Nongkrongnya di Band Potlot Legend kan. ya kan. Nongkrongnya di Potlot. Itu awalnya emang si Dede yang ini dulu ya. Kak, ada band grunge dari Indonesia keren kata dia gitu kan. Lokal ya. Itu kalau nggak salah waktu pertama kali gue dengerin itu Pesan dari Surga. Lagu yang pertama kali gue dengerin itu juga dalam juga tuh. Isi lirik. Gue secara musik gue suka, maksudnya ini dengan apa yang gue suka gitu, maksudnya warna musiknya gue suka gitu. Cuma secara lirik apaan sih kata gue ya kan, maksudnya gitu kan. Bingung dulu kan pertamanya kan. Lu mau ngungkapkan ini, itu terjadi sama gue. Pasti begitu. Iya. Awal-awal ya. Cuma Maksudnya apa kok gitu. adek gue ini kok bisa ngedengerin dibalikin lagi, lagu ini dibalikin lagi. Akhirnya lu penasaran. Nah, di situ sama yang lu bilang tadi. Ngedengerin ini jangan cuma sekali, Kak. Kalau lu dengerin ini cuma sekali, aneh. Iya, Secara sih? lirik gitu. Apa sih gitu? Cuman kalau lu udah ngedengerin minimal 4 kali, 3-4 kali lu ngedengerin, lu pahamin liriknya, hati-hati keracunan gitu. Nah, dari situ lah maksudnya gue dikenalin Cukup Manik. Ya emang secara nggak langsung ke doktrin lah, namanya hati gue Iya. sering nyetel itu juga kan di ya. rumah kan, mau nggak mau kan keracunan lah telinga kan. Iya, Nah. tadinya dia keren juga sih ya. Kita gue gila-gilanya Cukup Manik itu pas lagi zamannya lu jaga warnetnya Iya. Kaume. Karena kan setiap gue balik pagi nih, si malam gitu balik pagi, ya botol gepeng dulu kan. Iya. Nah kita sering kalau mau kayak gitu sembari main warnet deh. Nah, orang ini ngeganggu tuh nggak lu? Lagunya itu mulu ya kan. Sampai gua hafal kata gua ya kan. Sampai gua hafal ini band apa sih om? Cuman nih kok ini mah yang dikasih tau sama si Dede. Iya, ade lu juga dengerin ini juga ing. Nah di situ lah gua mulai keracunan parah tuh. Sampai akhirnya tahu Navikula gitu. Tahu konspirasi. Ya gue juga pertama nonton. Jadi inget ini gue kalau tentang Madan loh. Apa tuh? Manggung di rel Oh di Texas. 2013 itu ya? Iya. 2000 Antara Grand sama Slanker ya kan? 2013 ya? Grand sama Slanker. Drummernya oke. Emang lu mana? Yang isi drum yang mana? Drummernya dia loh, Smeltan Spirit ya kan? Sebelum-sebelumnya Slang. Grand sama Slang jadi satu ya kan? Itu kenapa gue bisa masuk ke circle Grand itu karena teman-teman Slanker nih yang biasa aktif itu udah punya kesibukan masing-masing tuh. Ya udah ada yang merit, ada yang bergawe. Kalau dulu kan masih pada sekolah kan. Udah pada satu-satu. Iya. Sibuk. Nah itu gue mulai keracunya di situ sampai ya kayak kalau kayak gue bilang sih kayak gue punya pelampiasan baru nih di musik kan gitu kan. Gue punya pelampiasan baru nih. Intinya kesenangan gue sama datang ke gigs gitu. Jadi kayak dibayar di situ gitu. Iya. Dengan Cukup Manik. Nyari teman baru lah istilahnya gitu kan. Pokoknya keren lah. Kepada nggak nyari temennya sih, kepada karena emang suka Ya, karena suka ini deh. musiknya juga gitu kan. Naluri lah, Iya. naluri. Nah cuman bonusnya itulah kan kita bisa silaturahmi lagi jadi Iya. Jadi nambah, Banyak. jadi nambah. relasi kan. Banyak saudara, jadi banyak saudara juga. Jadi sering juga ya berarti ya nonton acara mereka ya. Siapa? Cukup Manik. Gua banget. Gitu kan. Iya. Banget Gua kalau pokoknya. ada mereka ngeband pasti yang gua kabarin ya ini sama lu ya, sama sana kameramen. Gue kayaknya nggak pernah nonton sama dia deh. Belum pernah ngebentrok ya. Cuma kalau misalnya ada buat Kita acara di itu acara KTP yang konspirasi. oh iya Ya maksudnya pertama kali nonton
konser lah. band grunge lokal sama lu ya mungkin kayak seinget gue sih waktu pas di acara di KPK itu di Kuningan. Oh ya Kuningan ya. Kita udah ngedengerin Cupu Manik jauh sebelum kita nonton konser gitu ya. Oh, berarti sama juga ya? Oh gitu ya? Gue begitu. Oh berarti itu yang bikin orang keracunan parah mungkin karena faktor itu kali ya? Kita udah denger nih. Iya. Nonton live-nya belum ya kan? Pas kebetulan ada di deket wilayah kita nih. Iya. Samperin ya kan, sama Kitoy ya, sama lu, sama kameramen. Keren lah. Dibanding musiknya keren tapi ditambah personilnya yang humble gitu ya kan, yang open mau ngobrol sama. Sebelumnya sih gue nggak nemuin band kayak gitu sebelumnya gue. Pas gue ngidolin Cupu Manik banget, pas ketika gue nonton dia mau nongkrong mau ngobrol bareng sama kita, itu yang salah satu nilai itu lah Yang makin tambah ditambah pas Jambore membaur kita semua gitu. tambah ini. Jambore yang kedua kalau nggak salah gue ikut itu. Nah itu Jambore yang terakhir itu yang di Yang baju grup putih itu? ya, yang baju Enggak. putih ya. Yang Jambore yang terakhir kemarin. Iya, terrealisasi gak sih? Gue nggak terlalu ngikutin sih ya kan, gue bilang tadi gue di Gorontalo nggak terlalu ini banget gitu. Enggak, di grup WhatsApp soalnya kan Gue sempet ngeliat iya. di grup ada acara Api Unggun, mungkin itu kali acara itu Jambore. Ada Mang Doni kan datang ke sana, Om Doni. pas dari Bogor itu HP gue hilang dulu ya? Iya gue hilang komunikasi tuh. Iya. Gue ngeliat postingan Om Doni Ada di sana di kan? Bandung atau gue Ada di sana kan? apa jangan-jangan Jadi gitu Jambore. udahan nih acara nih kata gue, soalnya kan masalah itu kan tanggal belum Pasti. tahuan kan. Iya. Gue nggak tahu juga itu acara Jambore apa enggak. Yang nggak pasti pernah gue lihat pernah terposting itu di grup. Ada kan lu grupnya? Iya, itu terakhir gue tanggal 24 lah, udah nggak tahu kabarnya tuh sampai seminggu. Iya, gue juga nggak tahu itu Jambore apa memang mereka ngumpul-ngumpul anak-anak Cupu Manik Bandung atau gimana, gue nggak tahu. Karena gue nggak ngebaca semua gitu. Nah, iya ya. Cuma gue ngeliat videonya, wih mungkin jadi kali Jambore ini begitu. Nah, tadi balik lagi tadi yang tadi tuh, maksudnya yang lu bilang ya itu lebih intimnya lagi sama teman-teman Cupu Maniak. Oh iya, kalau ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Cupu Maniak itu nama label buat kita nih sebagai penyuka, sebagai fans. Kalau di slang mah slanker ya. Kalau di Cupu Iya, Manik, Cupu Maniak Cupu Maniak. sebagai fans ya. Tapi kalau Kang Ceng nggak mau dibilang gini, Apa tuh? Cupu Maniak. Maksudnya kita sebagai fans dia nggak mau. Kang Ceng kalau ngomong sama negara anaknya Kang C, kalau Iya. buat teman-teman belum tahu ya, C kalau ngomong sama negara, bentar, ini ngobrolnya bukan ini bilangnya apa, teman, Teman ayah. iya, gue kayak mikirnya, gila tuh, gue langsung nih, Makin Orang gitu ya, yang- makin gimana gitu iya. ya. Orang yang kita idolain, bentar ya, mau ngobrol dulu sama teman ayah, gila gue pengen dibilang temennya gitu. Berarti emang salah satu personal ininya ya, Salah satu ininya humble, dari kedekatan sama fans itu keren lah buat gua. belum nemuin. Belum nemuin. Sampai dia bikin waktu itu apa ya, KTP ya. Iya, KTP gua juga sayangnya gua udah di sana. Itu lebih top lagi, kita deket loh, satu meja loh. Iya, sayangnya gua nggak udah di sana. Gua kalau ngeliat postingan KTP kadang suka iri gitu. Anjir, gua nggak ada di sana ya kan. Tapi ntar mudah kesampean loh. Hah? Ini kan kalau misalnya lu udah menetap di Insya Allah sih Priuk ya kan? bisa merapat lagi ke KTP gua. Iya, iya. ya sebenarnya yang memperhambat KTP ini KTP kalau buat teman-teman yang belum tahu, Nah, KTP itu jelasin tuh KTP apa salah tuh? satu wadah tempat kita ngumpul, yaitu biasanya sih di GBK di pintu 5 kalau nggak salah, di Iya. persis di Patung Bung Karno. Iya, KTP itu tukar pikiran ya. Kawanan tukar pikiran. Kawanan Kawanan tukar pikiran. tukar pikiran. Jadi itu siapa aja
boleh join Hmm. untuk sharing gitu. Ngobrol lah, ngobrol. Nah, Ngobrol. dan yang datang ke sana itu bukan orang-orang yang nggak mau berbagi pengalaman gitu. Kalau gue bilang justru malah Gue pernah ngeliat di postingan Kang C, sampai Wendy Cagur, mau dong Iya. ikutan dong. iya karena Gue bilang, wih keren juga nih, maksudnya mungkin obrolannya ya keren lah ya kan. Oh, dalam obrolan kalau gue sih yakinnya kalau udah ada Kang C, obrolannya pasti sekarang menurut gue banyak dagingnya Om. iya. Jadi kalau Banyak vitamin-vitamin masuk. iya, sebenarnya kan kalau di KTP itu kan kita kayak lu berbagi cerita gitu kan, Iya. masing-masing gitu berbagi cerita gitu kan. Cuman kalau kayak gue nih, ya gue kalau misalnya disuruh berbagi cerita, gue lebih suka jadi pendengar deh, Iya. karena banyak dagingnya gitu. Ketika ya masing-masing Nguping ya. pesertanya Nguping. berisi semua Iya. gitu, obrolannya berisi semua gitu. Sampai kita aja dapat arahan dari Oh, lu sempet ikut-ikut juga emang? Iya, Iya, gua Respito Band. Paksa dia paksa dia. Dapat Ikut Iya. motivasi juga dari Dari Respito Band. Iya. Wih, pokoknya banyak deh yang orang-orang top. gue yakin sih emang gitu. Gue selama di Gorontalo aja anjing, gue nggak ke situ. Gue nggak ke situ, padahal asik tuh pasti ngobrolannya tuh. Daging, banyak daging, Vitamin. banyak dagingnya. Ya, ntar mudah-mudahan ya. Ini Insya Allah sebenarnya sih. yang perambat ini ya inilah wabah inilah Wabah sebenarnya. ya. Ini kan tapi kan udah mulai Mudah-mudahan Alhamdulillah sih, ya. mudah-mudahan sih cepet kelar sih ya, biar kita asik lagi nonton konser, ketemu lagi sama teman-teman yang jauh. Tapi ntar tanggal 29 nih. Apa itu konspirasi? Konspirasi mah ya. Terus sih insya Allah ya. Udah. Pasti sih Itu udah dikosongin tuh jadwal tuh pokoknya tuh. harus di Udah pokoknya nggak ada acara kemana-mana ya. Udah mudah-mudahan nggak ada halangan gitu buat berangkat. Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan. Nah, dari kita ngebahas Cupu Manik, lu lebih suka Cupu Manik atau konspirasi? Kalau disuruh pilih gue bingung jawabannya. Iya, dua band itu band idola loh. Tapi kan lu lebih suka Cupu Manik dulu dibanding Awalnya, konspirasi. awal gue suka band lokal ya salah satunya Cupu Manik ya kan. Cuma kalau ditanyain antara Cupu Manik sama konspirasi, bingung gue jawab. Bingung. Iya, Kenapa yang bikin bingung? walaupun katanya sih musiknya agak beda gitu ya kan. Ini agak ke apa namanya? Distorsi. Total Pilot. Lebih metal ya katanya ya. Darah. Lebih agak ke lebih berat. berat lah daripada Cupu Manik. Cuma dua band ini band keren. Bingung gua kalau suruh pilih. Gak bisa milih. Lu. Sulit lah. Kalau lu lebih suka Cupu Manik apa konspirasi mah? Kalau gua Betul. lebih seneng yang apa ya? Yang beatnya rada-rada memang yang keras sih. Yang Berarti ini ya, konspirasi. Iya. konspirasi. Konspirasi. Soalnya dia berapa kali nonton konspirasi juga gua ajak semua. Apa Konspirasi gue bisa ngangguk-ngangguk. Cuma kalau misalnya di Cupu Manik Cupu Manik itu lebih menghayati ya itu syair ya syair sama alunan musiknya. keren Kalau sih. misalnya di konspirasi itu kan lebih asik buat wah gitu kan, Pokoknya buat gila-gilaan. kalau Apa gua itu nggak bisa kali? milih, kalau Nggak gua bisa milih? nggak bisa milih gua. Band Nggak keren bisa. dua-duanya soalnya. Meskipun lu suka sama Cupu Manik lebih awal dibanding konspirasi gitu. Iya, Tapi lu nggak bisa milih itu. nggak bisa milih. Dan itu nggak ada alasannya. Udah alasan sulit itu. Sulit Buat ya? gua sulit untuk milih kedua band ini. Sama sih kalau gue juga. Hah? Ya kan? Nah kalau lu gua tiga bagaimana? Slang, Cupu Manik, konspirasi, pilih mana? Kalau secara Idola semua itu. enggak, kalau slang ya gue dibilang enggak slang banget gitu. Maksudnya kenapa enggak slang banget? Karena kalau ngomongin slang, kita lihat di formasi awal masih ada Kong Bongki, Mas Indra gitu kan, sama Bang Pai. Gue nggak ngalamin fase itu gitu, Kalau gua itu ya kan? Gue fase di fase era dari 1 sampai 5 sampai 6 lah. Ya, Pas di era 97 makin walaupun udah ganti orang ya, tetap gue suka di eranya Abdi sama Rido, Ivan.
Cuman kalau diantara milih 3 band ini. sebenarnya jangan 3 dong, kan pertanyaan gua cuma 2 kan. Lu lebih suka Cukup Manik apa Enggak, konspirasi? Kenapa lu harus kasih pertanyaan gue 3 kan gitu? Harusnya kalau lu jawab Soalnya gue pas bisa ya, jawab gitu kan. Semua band ini kan Ya sulit lah buat lo milih ya kan. Tapi kalau semisalnya ada gigs di Nah itu kalau waktu yang bentrok sama. bagian itu. Di waktu yang sama. Kalau bentrok bagaimana tuh? Kalau Cukup Manik sama konspirasi nggak mungkin bentrok. Nggak mungkin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu konspirasi, Kenapa nggak mungkin? konspirasi ini salah satu band grunge lokal juga yang isinya orang-orang berat kalau menurut gua gitu kan. Di Ya, posisi kayaknya ya menurut kita iya, kayaknya nggak mungkin iya, ya. Nggak mungkinnya karena apa? Karena Vokalis konspirasi dan vokalis Cukup Manik ini orang yang sama, Kang C gitu. Ya kan? Jadi nggak mungkin bentrok gitu. Tapi kalau di waktu yang sama lu mau nonton Slank apa mau nonton konspirasi atau Cukup Manik gitu, nah itu ya bagaimana? gue bakalan tetap milih Cukup Manik atau konspirasi. Kenapa nggak ini band legend? Kenapa enggak? Ya paling kalau gue bisa ketemu sama, karena jarang juga ketika nonton biasanya yang ditin teman-teman Slank kan ya Om, kalau gue. Oh lebih ke ini ya. Iya, apalagi kalau kita udah punya janji sama Slank-Slanker yang jauh nih, mau ke misalnya main di Jakarta gitu Lebih kan, intinya silaturahmi sama teman-teman Slankernya gitu. Karena kalau Slank kan nggak bakalan ketemu juga gitu kan. Iya, susah. Iya, Susah, nggak susah juga buat Iya, ketemunya kan iya. gitu kan. Tapi kalau di dua band ini salah satunya Nggak ada pilihan itu. Nggak ada jarak. Sama kayak ini kan kita udah berkeluarga nih. Lu kalau disuruh milih, nyokap kan masih ada kita. Kita udah punya anak. Kalau lu disuruh milih, itu sama aja kayak lu ditanyain, lu milih ibu lu apa anak lu, itu Sulit ya? bukan pilihan gitu kan. sulit ya. Tapi kalau lu ditanya lu milih anak apa istri, jawabannya lu pasti anak ya kan, kalau disuruh milih kan. Tapi kalau gua gitu, lu sama aja kayak lu tanya, lu mau milih nyokap lu apa anak lu. Sulit lah. Itu sesuatu yang nggak bisa dipilih kalau buat gua gitu ya. Sama kayak lu nanya antara Cukup Manik dengan konspirasi, Sulit. itu nggak ada jawaban itu buat gua mah. Iya. Sulit. Tapi kan nggak semua pertanyaan harus dijawab juga kan gitu kan. Iya lah. Sekarang gitu orang yang bikin ribet gitu, ketika dikasih pertanyaan harus dijawab gitu kan. Sebetulnya kan harus nggak jawab nggak ya kan. semua pertanyaan harus dijawab juga gitu kan. Sama kayak lu nanya alasan lu cinta apa, emang bisa nggak sih gitu kan, bisa-bisa aja gitu kan. Gue cinta tanpa alasan kan bisa-bisa aja kan gitu. Bisa iya. Ya sebetulnya baik lagi ya situlah, sama kita gitu, personal dari masing-masing personilnya itu yang Bikin ini. sangat-sangat humble gitu. Iya. Kalau di konspirasi, kenapa yang tadi gue bilang diisi sama personal yang berat-berat gitu menurut gue gitu kan, orang-orang master. Di posisi vokal Kang C, dan gue udah mengidolakan Sebelumnya di Cukup Manik gitu kan. Iya. Ditambah lagi ada Bang Edwin. Om Romi, Iya. itu humble-nya kebangetan itu mah Om Romi itu. Legend dia itu. Iya, Legend. makanya untuk orang-orang yang belum tahu Om Romi itu siapa, Om Romi itu basis dari konspirasi. Iya, konspirasi. Basis dari konspirasi. Ya untuk teman-teman yang nggak ngulik secara jauh tentang musikalitas jam terbangnya Om Romi, ya mungkin niatnya dia siapa gitu kan. Iya. Cuman karena gua ngulik Legend nih. parah. Legend. Parah. Sehat selalu ya Om ya. Om Romi itu. Mudah-mudahan ketemu ntar tanggal 29 Insya November Allah. nanti ya, mudah-mudahan Insya ya. Mudah-mudahan, amin. Dari lagu bisa nggak lu milih? Ini kalau ngomongin Cukup Manik dulu nih. Cukup Maniknya ya. Iya. Gue tadi belum ngebahas masalah itu tuh, yang tadi personilnya tuh
Kalau di konspirasi, Om Romi sebagai basis, Hmm. Kang C sebagai vokal. Vokalis. Di gitar ada Edwin Bang Coklat. Edwin Coklat. Edwin Coklat. Drummernya Drummernya Pupen dulu. Yang Bang Marcel Sihaan. Ya makanya gue bilang kenapa di sama orang-orang berat gitu. Ya meskipun di orang-orang legend lah menurut Cukup gua Manik pun mereka. juga sama gitu, punya Iya, punya. kualitas yang gila juga kan. Rohnya Cukup Manik kan iya sama C C. rohnya diisi sama drummer Drummer. legend Oh, juga. Legend itu. Udah. Legend itu. Kalau kata Kang C kan lebih dulu artis mah, kalau ngomongin artis mah lebih dulu dia udah Iya. Dia, masuk TV duluan nih, dia nggak udah ada main di galeri. galeri. Zaman-zamannya gue masih Bareng sama itu sekolah ya, lah. vokalis siapa? Cindy Cindy. Batik Kenari. Hmm. Gitarisnya Kang Eski ya kan. Ya kalau di Yes. konspirasi ya berat-berat lah kalau menurut gua. Legend semua itu. Musiknya juga gua suka. Ya, makanya kalau tadi itu nggak ada pilihan gitu. Sulit. Nggak bisa pilih kalau gua gitu. Sulit. Nah, dari konspirasi dan Cukup Manik nih, gua pengen nanya Cukup Manik dulu nih, Om. Lagu yang menurut lu banget di Cukup Manik, menurut lu banget gitu, yang lu gitu, Apa ya? nggak ada pilihan juga, Bingung. susah. Semuanya sih kayak tadi ini bilang Pesan dari Surga. Kalau dibilang gue banget, emang gue banget juga, maksudnya itu kan tentang kisah sahabat yang udah ini ya. Udah duluan ninggalin. Nah itu di gue, sahabat gue yang udah ninggalin, drummer gue dulu, Almarhum Irfan. Ipa. Nah, itu salah satunya gue banget gitu. Pesan dari Surga tuh ya. Salah satu. Meskipun nggak sama, kalau gue juga sama kalau misalnya disuruh milih, karena gue hafal semua lagunya. Jadi kalau disuruh milih lagu Cukup Manik, Gue banget bingung. Salah satunya itu. nggak bisa Pesan jawab dari, lah kalau Pesan kalau dari gua. Surga kalau yang gue banget, karena kejadiannya Wah, lu ngalamin Ngalamin itu. dari cerita cerita Terbelakang, isi lagunya isi lah, lagu. isi lagunya kan, sahabat bahagia kau di sana ya kan. Gua kalau denger lagu itu, gue inget sahabat gue satu itu, ya. sering di bareng. Kalau Konspirasi yang gue banget, Simponi Luka. Galau-galau waktu itu masih oh, mau ngecap bingung, tuh ya. bingung masih mencari cinta. Gawat. Lagi jomblo-jomblonya ini. Iya, galaunya anggun dia, lagu galaunya beda sama band-band lain. Memang buat teman-teman yang belum dengerin, ini mungkin kalau udah nonton gitu kan, Konspirasi atau Cukup Manik, siap-siap aja keracunan. Iya, kalau ada yang penasaran ya searching di YouTube ada itu. Ya itu tadi, siap-siap apa ya? Siap-siap keracunan. Iya. Kita udah membahas nih Om, dari dulu suka grunge awalnya seperti apa gitu kan, latar belakang lu kayak gimana gitu sih, bisa suka sama band-band lokal khususnya Cukup Manik Manik. dan Konspirasi gitu kan. Kita closing statement Om. Ini pertanyaan kalau ngomongin Cukup Manik sama Konspirasi kayaknya Nggak bisa habis ya. nggak ada habis Om. Ngarang idolnya nggak habis-habis ya. Nggak ada bisa-bisa itu. Kita bisa closing statement Om. Nah, buat teman-teman atau buat diri sendiri gitu, atau mungkin ntar buat jagoan nih yang lagi beranjak dewasa kan, kira-kira mau ada pesan-pesan apa yang pengen disampaikan? Pesan-pesannya ya, meskipun grunge barometernya dari Amerika ya,
gua grunge lokal ini keren lah, Nggak kalah keren om ya. nggak kalah keren. Pokoknya grunge harga mati. Om thank you nih ya, thank you ya. Mudah-mudahan bisa sehat-sehat om lah buat keluarga, mudah-mudahan semoga lebih banyak lagi gigs nih bermunculan nih ya kan, pandemi beres, KTP mulai, ya kan kita bisa salah satunya tuh susah. bisa buka lagi, jumpa fisik lagi ya, bawa keringet lagi tuh di bawah panggung kan. Kurangin lah intinya. Thank you lah waktunya om ya, sehat-sehat buat keluarga, sukses lah pokoknya untuk apa yang Thank you GWTV. Jangan lupa juga tuh subscribe tuh channelnya Dula Pemusuh 13 03. Thank you juga buat Emones, Emon Gringe waktunya. Thank you. Sekian dari kita aja om ya. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy.